Hai Sobat Catur, selamat datang kembali di channel Style Catur. Di video kali ini, kami akan menyajikan sebuah pertandingan menarik dari Grandmaster Catur Dunia asal Rusia, Anatoly Karpov, saat menghadapi Grandmaster Catur Dunia asal Belanda, Jan Timman. Pertandingan ini terjadi pada tahun 1984 pada event Philips Andrew GLC Kings di London, Inggris. Pertandingan ini memperlihatkan sebuah pembukaan catur putih yang banyak memakan korban pada pemain hitam. Pembukaan ini dinamakan pembukaan Scott Game. Bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya sampai habis. Tentunya tetap di channel Style Catur. Pada video kali ini, Timman sebagai pemain putih dan Anatoly Karpov sebagai pemain hitam. Timman memulai langkah dengan pion ke E4. Karpov membalas dengan pion ke E5. Selanjutnya, kuda ke F3, pengembangan perwira sekaligus mengancam pion E5. Kuda ke C6, menjaga pion E5, juga pengembangan perwira. Pion maju ke D4, mengadu pion. Permainan kini berada pada pembukaan Scott Game. Karpov menerima pion E, lalu makan pion D4. Timman kuda makan pion D4. Di sini Karpov lebih memilih melakukan pengembangan perwira dengan kuda ke F6, menyerang pion E4. Timman kuda D4 makan kuda C6, lanjut mengancam menteri. Karpov pion B makan kuda C6 sekaligus membuka jalur gajah terang CD8. Timman selanjutnya pion E5 mengancam kuda F6. Menteri ke E7 memaku pion E5. Lalu Timman menteri ke E2 melepas pin menteri hitam pada pion. Karpov kemudian menyelamatkan kudanya ke D5. Timman terus mengejar kuda. Sekarang pion maju ke C4, kembali mengancam kuda. Gajah ke A6, lanjut memaku pion C4. Menteri ke E4 melepas pin gajah terhadap menteri dan tetap menjaga pion E5. Langkah ini mungkin tidak terlalu baik untuk pengembangan perwira putih ke depan. Langkah yang bisa dipertimbangkan oleh Timman adalah pion ke B3, menjaga pion C4. Jika pion ke G6 bermaksud membuka akses gajah ke G7 dan menyerang pion E5, maka putih bisa melanjutkan dengan gajah ke B2, melindungi pion E5. Gajah ke G7 menambah serangan pada pion E5. Kini putih dapat meneruskan dengan pengembangan perwira seperti kuda ke D2, kuda ke B4 mengincar petak C2 dan menggarpu raja dan benteng. Maka kuda ke F3 membuka pengamanan petak C2 dengan menteri sekaligus menambah perlindungan pada pion E5. Pion ke C4 menjaga kuda dan memberi jalan bagi kuda ke C6 jika putih mengusir dengan pion A3. Putih bisa memajukan pion G3, mempersiapkan gajah Pianchetto ke G2, dan menguasai jalur diagonal putih. Respon terbaik dari hitam, pion ke D5. Di sini, jika pion E5 makan pion D5 dengan empasan, maka menteri pukul menteri, skak. Jika gajah makan menteri, maka kuda ke C2,
menggarpu raja dan benteng. Dan dipastikan benteng akan hilang. Jadi di sini, jika menteri dipukul oleh raja, maka gajah G7 pukul gajah B2, mengancam benteng. Benteng bergeser ke D1, pion C makan pion D6, benteng makan pion D6. Kemudian hitam rokade pada sayap raja. Gajah ke G2, gajah ke B7, benteng ke D7 mengancam gajah, dan gajah ke C6 balik mengancam benteng. Di sini putih sudah kehilangan kesempatan untuk rokade. Kita mundur sedikit. Jadi setelah pion ke D5, jawaban terbaik dari langkah ini adalah benteng ke D1 mengancam pion D5. Benteng ke A8 melindungi pion D5, maka pion ke A3 mengusir kuda. Kuda mundur kembali ke C6. Selanjutnya, putih bisa melakukan gajah piansetto ke G2. Hitam rokade, putih juga melakukan rokade. Dan sampai langkah ini, kedua pemain masih terlihat imbang. Kita kembali kepada partai aslinya. Jadi, setelah menteri ke E4, kita membalas dengan kuda ke B6, menambah serangan pada pion C4. Kuda ke D2 melindungi pion. Hitam lalu melakukan rokade panjang. Pion ke C5 mengajak pertukaran gajah sekaligus mengancam kuda B6. Tujuannya untuk membongkar pertahanan hitam. Jika kuda diselamatkan, maka gajah akan mati percuma. Begitu juga jika gajah diselamatkan, maka kuda akan mati percuma. Oleh karena itu, langkah terbaik adalah gajah pukul gajah F1. Pion C, pukul kuda. Gajah kemudian ditarik kembali ke A6. Pion B lanjut makan pion A7 dan mendekati promosi. Raja ke B7 mendekati pion putih yang hendak promosi. Kemudian Timan melakukan manuver dengan kuda ke B3, berencana skak di peta A5. Namun di sini, Karpov pion ke F6 mengadu pion. Putih tidak mungkin memakan pion F6 karena menterinya sedang terpin oleh menteri. Jadi, pion F4 dimainkan, menjaga pion E5. Pion F lalu makan pion E5. Dibalas pion F makan pion E5. Karpov benteng ke E8 menambah serangan terhadap pion E5. Gajah ke F4 menambah perlindungan pion E5. Sejurus kemudian, menteri ke H4 melakukan skak. Pion ke G3 menutup skak lanjut mengancam menteri. Menteri mundur ke H5, membatasi raja putih melakukan rokade sayap menteri. Dan di sini gajah A6 juga membatasi rokade putih di sayap raja. Kombinasi menteri dan gajah yang cerdas. Benteng ke C1. Langkah terbaik dari putih seharusnya benteng ke D1 mengancam pion lemah D2. Karpov raja ke A8. Pion H4. Karpov kemudian melakukan sebuah langkah menarik. Pion ke D5 mengancam menteri. Di sini putih tidak bisa empasan karena menteri akan dipukul oleh benteng, dan menteri juga tidak boleh meninggalkan penjagaan pada petak E2 karena menteri ke E2 maka langsung skakmat. Jadi di sini menteri ke E3 sekaligus melindungi pion A7 yang hendak promosi.
pion ke G5 memberi ancaman pada gajah putih yang sedang terjepit. Langkah paksa, gajah pukul pion G5. Sekarang file F sudah terbuka. Karpov kemudian mendorong gajahnya ke B4 melakukan skat. Langkah terbaik di sini, kuda mundur ke D2 menutup skat. Namun di sini, Timman menggeser raja ke F2. Langkah itu membantu hitam mengaktifkan benteng yang dari tadi terdiam. Beraksi ke F8 skat. Jika gajah ke F4 menutup skat, maka benteng akan makan pion E5 mengancam menteri. Gajah di sini sedang terpaku oleh benteng. Dan selanjutnya, setelah menteri menghindar, maka menteri atau benteng akan melakukan skat di peta E2. Karena pertimbangan itu, gajah tidak ditarik ke F4. Kemudian raja menghindar ke G2. Tapi di sini, Karpov tetap memakan pion E5 dengan benteng. Pengorbanan benteng. Langkah super cerdik dari Karpov. Tujuannya agar menteri meninggalkan penjagaan pada petak E2 atau F3, agar kemudian menteri bisa melakukan skat di petak tersebut. Karpov memberikan pilihan sulit bagi Timman. Pada langkah ini, seharusnya Jan Timman sudah menyerah. Mengapa begitu? Karena apapun langkah yang diambil oleh putih akan tetap mat dalam beberapa langkah ke depan. Di sini, menteri sudah tidak memiliki tempat yang aman untuk menjaga petak F3. Menteri hanya memiliki dua petak yang aman untuk meloloskan diri, yaitu ke G1 dan D2. Dengan risiko petak F3 diambil alih oleh menteri hitam. Kita coba. Jika menteri ke G1, maka menteri ke F3 melakukan skat. Raja bergeser ke H2, benteng ke E2, skat. Raja hanya bisa ke H3, dan gajah ke C8, skat mat. Sekarang kita lihat, jika menteri bergeser ke D4, situasinya sama saja. Karena menteri ke F3 tetap melakukan skat. Raja ke G1, maka langsung skat mat dengan menteri makan G3. Jadi raja ke H2, benteng ke E2, skat. Raja hanya bisa ke H3. Gajah ke C8, skat. Menteri hanya bisa menutup skat. Dan terakhir gajah makan menteri, skat mat. Kita kembali. Jadi setelah benteng makan pion, maka menteri pukul benteng. Namun sayangnya, di sini menteri tetap ke F3, skat. Jika raja ke G1, menteri pukul pion G3, skat mat. Jadi di sini raja ke H2. Menteri ke F2, skat. Dan pada langkah ini, Timman akhirnya menyerah. Karena jika dilanjutkan, raja hanya bisa ke H3. Gajah ke C8, skat. Pion menutup. Benteng ke F3, skat. Menteri ke G3, dan terakhir menteri pukul menteri, skat mat. Atau jika setelah menteri ke F3, raja menghindar ke H3, maka gajah ke C8, skat. Langkah paksa raja ke H2, dan terakhir menteri ke F2, skat mat. Jadi demikianlah pembukaan spot game dari pemain putih yang banyak memakan korban pada pemain hitam. Dapat dipatahkan oleh seorang Grandmaster juara catur dunia, Anatoly Karpov. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa. Nantikan video-video menarik lainnya
Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam Gen Unasumus.